Nadia dan teman saya Nur Alifania. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba kalian lihat, apakah ada sampah yang berada di dekat kalian? Berada. Ya, bersih-bersih. Oke, baik. Sekarang ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian sebelum berangkat ke sekolah, sarapan belum? Belum. Kenapa belum? Kalian tuh seharusnya sebelum berangkat ke sekolah, sarapan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengakibatkan peningkatan asam lambung ataupun MAG. Oke? Oke. Oke. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita perlu tahu lagu-lagu wajib nasional. Nah, untuk itu, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju. Silakan teman-teman untuk berdiri semua ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Kansa dan teman-teman, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Eka Rosmadila Hasan, Febriana Wulandari, Hanifah, Nailah Jovita, Bilqis Husna Afana, Hansa Hadijah Zahra, Aisyah Nur Rahim, Muhammad Julianto, Khairun Nisa Rina Tulaili, Zakir, Yaya Komaria, Anes Walila, Akila Putri Febrian. Nah, Ibu akan sedikit menguji konsentrasi kalian. Instruksinya itu, ikuti kata-kata Ibu ya, jangan mengikuti gerakan Ibu. Oke? Kalian sudah siap? Siap. Coba, Ibu juga ingin meminta tolong sama kalian, coba perhatikan teman-temannya apakah ada yang kurang konsen. Nanti kasih tahu ke Ibu ya. Siap? Siap. Oke, dengarkan baik-baik ya. Pegang kepala, pegang hidung, pegang mulut. Nah, oke, udah konsentrasi semua kan? Untuk kita nah, sekarang kan udah konsentrasi semua ya, jadi kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin tanya sama kalian nih, coba sebutkan satu benda saja yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ada yang tahu? Iya, betul. Ada lagi? Penggaris. Nih, contoh lainnya seperti tangga yang bersandar pada tembok yang membentuk segitiga siku-siku, yang dimana panjang tangga atau sisi miringnya itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Dan juga pondasi rumah. Kan suatu tukang bangunan tuh ketika membuat pondasi rumah tuh yang pada umumnya dibuat
Alasannya itu karena estetika atau memperkuat bangunan. Kemudian, apa sih manfaat kita mempelajari materi teorema Pythagoras ini? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi manfaatnya itu kita bisa menghitung tinggi tiang bendera atau pohon tanpa memanjat, dan juga kita bisa menentukan jarak antar dua titik di peta. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab, bekerja sama, dan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyebutkan bilangan-bilangan teorema Pythagoras. Dan yang terakhir, kalian mampu menghitung panjang ketiga sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Oke? Nah, kompetensi yang akan kalian capai pada pembelajaran pagi hari ini itu, yang pertama, kalian dapat menjelaskan definisi teorema Pythagoras dan rumusnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menghitung panjang ketiga sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menemukan dan memeriksa bilangan-bilangan triple Pythagoras. Dan yang terakhir, kalian dapat menerapkan rumus teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi tentang rumus teorema Pythagoras dan triple Pythagoras yang akan disampaikan oleh Ibu Nida. Untuk Ibu Nida, dipersilakan. Tadi kan gambaran awalnya sudah dijelaskan ya oleh Bu Afri bahwa kita akan pelajari materi apa hari ini. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sebelumnya Ibu ingin tanya, dari kalian ada yang sudah tahu belum bunyi dari teorema Pythagoras itu seperti apa? Oke, Ibu akan bahas lagi ini ya. Rumus teorema Pythagoras itu biasa digunakan untuk menghitung salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga siku-siku itu memiliki tiga sisi. Sisi apa aja ada yang tahu? Sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miring atau hipotenusa. Adapun teorema Pythagoras itu berbunyi, di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, dari bunyi teorema ini, jika kita jabarkan menghasilkan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Coba perhatikan di segitiga siku ini. A di sini sebagai tinggi, B di sini sebagai alas, dan C di sini sebagai sisi miring. Rumusnya, kalau misalkan yang ditemukan adalah sisi miring, berarti sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat. Jika yang ditanyakan sisi siku, berarti rumusnya sisi siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat. Coba, kalau misalkan yang ditanyakan C, berarti rumusnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Jika yang ditanyakan yang B, berarti rumusnya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jika yang ditanyakan A, berarti rumusnya apa? C kuadrat dikurangi Y kuadrat. Oke, biar lebih paham, coba kita contoh soal. Nah, diketahui sebuah segitiga siku ABC dengan siku-sikunya di B jika panjang AB-nya 12 cm dan panjang BC-nya itu 5 cm, maka panjang AC-nya adalah, nah, coba AC di sini sebagai sisi miring atau sisi siku. Sisi miring. Berarti rumusnya apa? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah kuadrat. Oke. Nah, AB-nya tadi diketahui 12 dan BC-nya 5. Kita masukkan saja ke rumus itu ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB-nya 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah BC-nya itu 5 kuadrat hasilnya 25. Sehingga
AC kuadrat sama dengan jumlah dari 144 tambah 25 yaitu 169. Nah, karena ini bentuknya masih kuadrat, kita ubah menjadi AC sama dengan akar dari 169. Berapa hasilnya? 13. Oke, jadi panjang AC adalah 13 cm. Sudah paham belum sampai sini? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membahas materi selanjutnya yaitu triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan kumpulan dari 3 bilangan yang memenuhi rumus teorema Pythagoras. Tadi rumusnya apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Betul. Adapun untuk menentukan bilangan triple Pythagoras ini yaitu menggunakan cara jika A dan B itu bilangan-bilangan positif, di mana A itu lebih besar dari B, maka menggunakan rumus seperti ini. Nih, di sini ada sebuah tabel. Coba kita perhatikan yang tipe pertama ya. Jika A-nya itu 2 dan B-nya 1, A lebih besar dari B atau enggak? Ya, karena lebih besar dari B, kita masukkan ke 3 rumus ini. Yang rumus pertama yaitu ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, kita masukkan A dan B-nya, itu hasilnya 3. Di rumus yang kedua yaitu 2AB, kita masukkan A dan B-nya, hasilnya 4. Adapun di rumus yang ketiganya juga yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, itu hasilnya 5. Nah, sehingga triple Pythagorasnya yaitu 3, 4, dan 5. Nah, 3, 4, dan 5 ini jika kita lipatkan sebanyak 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, itu juga bakal merupakan triple Pythagoras. Kayak biar lebih jelas ke contoh saat. Nah, manakah yang merupakan triple Pythagoras? Di sini ada 3 opsi. Ada opsi A, B, dan C. Coba kita langsung di opsi A ya. Nah, di opsi A ada angka 7, 4, dan 8. Untuk menentukan itu triple Pythagoras atau bukan, kita menggunakan syarat teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ada di mana C ini sebagai sisi miring atau sisi terpanjang, dan A dan B ini merupakan sisi yang selainnya. Coba di opsi A ini yang sisi yang paling terpanjangnya berapa? 8. Berarti 8 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64 sama dengan 7 kuadrat hasilnya 49 ditambah 4 kuadrat hasilnya 16. Oke. 49 ditambah 16 hasilnya 65. Nah, karena ruas kanan dan ruas kiri itu tidak sama, berarti yang opsi A itu bukan merupakan Pythagoras. Oke, coba lagi yang di opsi B. Ada angka 4, 5, dan 6. Oke, sisi terpanjangnya berapa? 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat hasilnya 36 sama dengan 4 kuadrat hasilnya 16 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, 16 ditambah 25 hasilnya 40. Ruas kanan dan ruas kiri sama tidak? Beda. Triple Pythagoras atau bukan? Bukan. Coba di yang opsi yang ketiga. Ada 12, 16, dan 20. Sisi terpanjangnya berapa? 20. Berarti 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 20 kuadrat hasilnya 400 sama dengan 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 16 kuadrat hasilnya 256. Nah, 144 ditambah 256 hasilnya 400. Nah, hasilnya ruas kanan dan ruas kiri sama tidak? Sama. Berarti merupakan triple Pythagoras. Oke. Nah, sampai sini udah paham semua apa belum? Karena sudah paham semua, Ibu ingin memberikan penugasan. Nah, sebelum membagikan LKPD ini, Ibu ingin membagi kalian secara berkelompok. Untuk kelompoknya itu secara berpasang-pasangan ya. Kita mulai dari sini saja. Hansa dan Naila itu kelompok 1, Hanifah dan Anes kelompok 2, Yaya dan Aisyah kelompok 3. Nah, untuk Eka, Febi dan Julianto itu
Ini dikerjakan secara diskusi ya. Ibu beri waktu selama 3 menit. Jika ada yang belum dipahami atau ditanyakan, tanyakan saja ya. Baik, Bu. jawabannya? Saya. Oke, silakan. Ini yang nomor 1 ya. Silakan kelompoknya Anes. Kelompok 2 dengan Anita. Coba presentasikan. Yang nomor 1. Jadi nomor 1 itu sebidang dana berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi jaringnya 35 meter dan panjang alasnya 21 meter. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? Nah, di sini kan sisi miringnya kan sebagai C, dan sisi alas panjang alasnya itu sebagai A, sebagai B. Nah, jadi rumusnya tuh yang ditanyakan kan berarti si A-nya rumus A tuh C kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, tadi kan C-nya kan 35, B-nya itu 21, jadi 25 kuadrat dikurangi 21 kuadrat, hasilnya 1225 dikurangi 441, jadi akar 200 sampai 24. Nah, 200 sampai 24 itu akar dari 28. Oke, gimana jawabannya teman-teman? Ada yang berbeda atau enggak? Sama. Sama. Nah, kita beri tepuk tangan buat teman-teman. Silakan yang nomor 2, ada yang ingin maju tidak? Mau. Silakan kelompoknya Aisyah dan Yaya. Saja ya, kan di soal nomor 2 itu di antara kelompok 3 dalam berikut manakah yang membentuk triplet Pythagoras. Nah, yang pertama itu adalah 8, 15, 17. Tadi kan sudah dijelaskan kalau sisi metrisnya nilai paling besar kan. Nah, di sini itu diketahui nilai paling besar itu 17. Jadi 17 itu disebut dengan C kuadrat, dan rumus itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kan udah jelasin C kuadratnya itu 17. Nah, sedangkan kita masukin si A nya itu 8, si B nya 15. Jadi 17 kuadrat sama dengan itu hasilnya 289. Nah, si 8 kuadrat ini hasilnya 64 ditambah 15 kuadrat yaitu hasilnya 225. Nah, 4 ditambah 225 hasilnya 289. Jadi diketahui bahwa itu sama dengan atau hasilnya itu sama antara si kanan dan si kiri itu sama. Nanti
Nah, untuk soal selanjutnya itu angka 12, 15, sama 19. Jadi sisi miringnya itu kan paling gede. Jadi sisi miring itu 19 kuadrat, terus yang A-nya 12 kuadrat, terus yang B-nya 15 kuadrat. 19 kuadrat itu hasilnya 361, 12 kuadrat itu hasilnya 144, dan 15 kuadrat itu hasilnya 225. Nah, 144 ditambah 225 itu menghasilkan 369, sedangkan yang tadi sisi miring itu 361, jadi tidak. Oke, jawabannya sudah tepat ya teman-teman. Sudah kita beri aplaus buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ogi. Oke teman-teman, gimana tadi belajarnya seru nggak? Seru. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat nggak apa tadi teorema Pythagoras? Ada yang masih ingat? Oke, jadi teorema Pythagoras itu adalah cara untuk menghitung segitiga siku-siku. Nah, kalau triple Pythagoras itu apa sih? Oke, benar. Jadi triple Pythagoras itu kumpulan 3 bilangan untuk memenuhi teorema Pythagoras. Nah, kalian udah bisa kan mengerjakannya? Bisa. Di sini Ibu akan membagikan LKS pada kalian buat dikerjain di rumah ya. Jadi, yuk kita tepuk semangat ya. Yang semangat ya kaliannya juga. Semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita akan tutup pembelajarannya dengan membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.